Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa jaga kesehatannya. Oh ya, di sini saya akan menyampaikan materi tentang komunikasi interpersonal konseling. Komunikasi interpersonal adalah interaksi yang dilakukan dari orang ke orang, bersifat dua arah baik secara verbal dan nonverbal, dengan saling berbagi informasi dan perasaan antara individu dengan individu atau antar individu di dalam kelompok kecil. Adapun pengertian konseling menurut para ahli. Yang pertama menurut Saifuddin Abdul Bari pada tahun 2002. Proses pemberian informasi objektif dan lengkap dilakukan secara sistematis dengan panduan komunikasi interpersonal. Teknik bimbingan dan penguasaan pengetahuan klinik bertujuan untuk membantu seseorang mengenali kondisinya saat ini, masalah yang sedang dihadapi, dan menentukan jalan keluar atau upaya mengatasi masalah tersebut. Yang kedua, menurut Monterson pada tahun 1964, yaitu konseling sebagai suatu proses antar pribadi di mana satu orang dibantu oleh satu orang lainnya untuk meningkatkan pemahaman dan kecakapan menemukan masalahnya. Yang ketiga ada William Rattingan pada tahun 1967, yaitu konseling sebagai usaha untuk membantu seseorang menolong dirinya sendiri. Selanjutnya ada komponen konseling, ada 3 bagian ya. Yang pertama ada klien. Klien adalah seseorang yang memperoleh layanan seperti layanan kesehatan, kalau misalnya di masyarakat itu seperti posyandu. Lalu yang kedua ada konseli. Konseli adalah orang yang membutuhkan nasihat. Dan yang ketiga ada konselor. Konselor adalah seseorang yang mempunyai keahlian dalam melakukan penyuluhan. Selanjutnya ada faktor penghambat KIP. Yang pertama ada faktor individual. Ya, faktor individual dibagi menjadi 4 bagian ya. Yang pertama faktor fisik. Kepekaan panca indera, kemampuan untuk melihat, mendengar, usia, gender, atau jenis kelamin. Yang kedua ada sudut pandang. Salah satunya yaitu ada nilai-nilai. Contohnya nilai moral. Kalau di masyarakat, contoh nilai moral itu menghargai pendapat orang lain, mengucap terima kasih saat merasa menerima bantuan, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada faktor sosial, sejarah keluarga dan relasi, jaringan sosial, peran dalam masyarakat, status sosial, peran sosial, dan yang terakhir ada bahasa. Ya, selanjutnya faktor yang berkaitan dengan interaksi. Tujuan dan harapan komunikasi bisa terjadi. Komunikator harus menganalisa sikap terhadap interaksi, sikapnya harus terbuka dan bersahabat. Itu sangat mendukung, sebaliknya tidak sulit ungkap masalah. Pembawaan diri seseorang terhadap orang lain seperti kehangatan, perhatian, dan dukungan. Klien sombong, sinis, dan tidak memberikan suatu dukungan. Sejarah hubungan itu sesuatu yang telah lampau tetapi akan sangat berpengaruh di masa sekarang atau masa datang. Selanjutnya ada faktor situasional, yaitu lingkungan yang tenang dan terjangkau privasinya merupakan situasi yang sangat mendukung. Begitupun sebaliknya, komunikasi yang dilakukan di tempat keramaian akan sangat mengganggu pendengaran. Ya, selanjutnya kompetensi dalam melakukan percakapan, yaitu tingkat di mana perilaku kita dalam komunikasi interpersonal sesuai dan cocok dengan situasi dan membantu kita mencapai tujuan komunikasi interpersonal yang kita lakukan dengan orang lain. Selanjutnya ada komponen komunikasi. Yang pertama ada empati, yaitu kecakapan memahami perasaan dan pengertian orang lain. Contohnya, dengan adanya empati, bidan akan lebih mengerti dan membuat klien lebih nyaman. Yang kedua ada perspektif sosial. Contohnya yaitu ketika manusia lahir, manusia tidak bisa berjalan, tidak bisa bicara, dan lain sebagainya.
Yang ketiga ada kepekaan atau sensitivity terhadap sesuatu hal dalam KIP. Contohnya nih, si bidan sudah mengetahui terlebih dahulu apa yang dikeluhkan pasien. Misalnya, ketika si pasien itu belum bercerita, tapi si bidan itu sudah bisa menebak dari mimik wajahnya. Ya, yang keempat ada pengetahuan akan situasi pada saat melakukan KIP. Kelima, ada memonitor diri, yaitu kemampuan menjaga ketepatan perilaku dan pengungkapan komunikan. Mungkin lebih cenderung ke melayani pasien sesuai dengan standar yang berlaku. Yang kelima, ada kecakapan dalam tingkah laku, antara lain keterlibatan dalam berinteraksi. Contohnya, kita harus sopan, ramah terhadap klien kita. Ya, selanjutnya pengaruh pemahaman diri terhadap proses KIP yang ada 3 ya. Yang pertama, memahami diri sendiri. Memahami diri itu bertujuan untuk mengetahui dan mengenal siapakah diri kita, apakah persepsi orang lain terhadap diri kita sama atau tidak. Misalnya nih, mungkin Anda merasa ramah, namun menurut orang lain Anda itu judes, cuek, dan lain sebagainya. Pemahaman diri, pengetahuan tentang siapa kita, apa kelemahan kita, bagaimana perasaan kita, dan apa keinginan kita. Yang selanjutnya, pengetahuan, keterampilan, sikap yang dimiliki konselor. Perilaku seseorang dipengaruhi oleh aspek kognitif. Apa itu aspek kognitif? Yaitu kemampuan yang dimiliki individu yang di mana kemampuan itu berkaitan dengan segala bentuk kegiatan mental atau otak, seperti belajar, knowledge atau pengetahuan, comprehension atau pemahaman, analisis, dan lain sebagainya. Selanjutnya, aspek psikomotor. Apa itu? Yaitu ranah yang menitik beratkan kemampuan fisik atau kerja otot. Contohnya nih, lari, lompat, menari, melukis, dan lain sebagainya. Dan aspek efektif, perasaan, sifat, sikap. Pengetahuan yang harus dimiliki bidan tidak hanya pengetahuan kebidanan saja, tetapi dalam semua bidang ilmu. Misalnya nih, psikologis, kesehatan reproduksi, bayi dan balita, keluarga berencana, ilmu sosial budaya, dan masih banyak lagi ya. Selanjutnya, keterampilan yang perlu dimiliki bidan, tentunya semua keterampilan yang sesuai dengan kompetensi bidannya. Sikap yang sebaiknya dimiliki bidan yaitu harus mempunyai motivasi yang tinggi untuk membantu orang lain, bersikap ramah, sopan santun, menerima klien apa adanya, empati terhadap klien, membantu dengan ikhlas, terbuka terhadap pendapat orang lain. Dan selanjutnya ada keterampilan bidan dalam komunikasi konseling. Kuncinya terampil. Ya, ada 5 bagian ya. Yang pertama yaitu mengetahui masalah genting klien. Yang kedua, bantu ambil keputusan. Yang ketiga, bantu masalah klien, yaitu dengan cara memberikan saran yang sesuai dengan riwayat kesehatannya. Yang keempat, melakukan komunikasi interpersonal. Ya, seperti yang kita bahas tadi ya, yaitu konseling antara bidan dengan kliennya. Yang terakhir, gunakan alat bantu visual. Contoh alat bantu visual itu apa saja? Ada foto, diagram, grafik, bagan, dan lain sebagainya. Ya, yang selanjutnya yaitu pengaruh pemahaman diri terhadap KIP. Pentingnya pemahaman diri adalah karena bidan bekerja dengan melibatkan banyak aspek orang dan kondisi. Bidan perlu memahami bahwa setiap orang mempunyai bio, psiko, sosial, spiritual yang berbeda. Iya, apa itu bio? Yaitu makhluk yang lahir, tumbuh, dan berkembang. Sedangkan psiko memiliki struktur kepribadian yang dipengaruhi oleh perasaan atau kata hati. Selanjutnya ada sosial, yaitu makhluk yang tidak dapat lepas dari orang lain. Itu artinya saling membutuhkan. Selanjutnya spiritual, yaitu
memiliki keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Selanjutnya ada bidan harus mampu memahami untuk bisa menghadapi kecemasan, kemarahan, kesedihan, dan kegembiraan klien. Oke, sekian. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.